mengesahkan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Saudara Bupati Lombok Tengah, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan dan Ketua Pengadilan Negeri Praia, Sekretaris Daerah, para asisten, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Tengah, tenaga ahli fraksi dan AKD DPRD Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan wartawan, singkatnya hadirin yang berbahagia. Mengawali laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, izinkan kami mengajak hadirin sidang dewan yang terhormat untuk memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini Senin 28 November 2022 atau bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah, kita dapat menghadiri sidang paripurna Dewan yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita sama-sama melafazkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir di kesempatan ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, konsep penganggaran merupakan sebuah konsep yang menerjemahkan penggunaan potensi dan sumber daya keuangan daerah yang tersedia untuk memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin berkembang dan dinamis, yang diwujudkan dalam bentuk rencana keuangan pemerintah daerah melalui program dan kegiatan pembangunan untuk mendorong masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. Untuk mendukung konsep penganggaran sebagaimana kami paparkan di atas, mutlak memerlukan sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinamis pula. Apalagi ketika pemerintah daerah dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan keuangan pada satu sisi dan tuntutan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan aspirasi masyarakat secara merata dan berkeadilan pada sisi yang lainnya, maka jelas kondisi tersebut membutuhkan pola pendekatan yang bersifat kreatif dan inovatif. Demikian juga halnya dalam pemanfaatan aset daerah. Langkah-langkah kreatif harus juga diambil sebagai upaya efisiensi, sehingga dalam menentukan kebijakan pembangunan, pemerintah daerah tidak terjebak dalam pola rutinitas dengan kondisi yang serba berketerbatasan. Sebagai bagian dari upaya efisiensi dan efektivitas anggaran itu, desain program yang terintegrasi dalam bentuk perencanaan yang komprehensif harus menjadi jiwa kebijakan penganggaran yang dirumuskan oleh pemerintahan
pemerintah daerah beserta perangkatnya, sehingga dalam tatanan implementasi sebuah program dan kegiatan akan memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan anggaran pembangunan memiliki nilai manfaat yang tinggi, tepat sasaran, dan memiliki dampak yang jelas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan nota keuangan yang merupakan dokumen rencana anggaran yang berisikan uraian atas kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam memformulasikan angka-angka dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap tahun. Pada setiap tahun anggaran secara normatif harus tunduk pada norma-norma hukum yang berlaku, karena pembangunan yang dilaksanakan di daerah pada hakikatnya adalah merupakan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional, maka keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah berlaku terus ditingkatkan. Keterpaduan dan sinkronisasi itu dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas, dan langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional itu sendiri. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 mengisyaratkan bahwa dalam penyusunan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah, pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selanjutnya, dalam tataran pelaksanaan program dan kegiatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga mensyaratkan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan baik dalam satu program maupun antar program dalam SKPD dan antar SKPD yang tentu saja tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta sinkronisasi program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Paparan di atas menjadi latar belakang pertimbangan bagi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam mengkaji nota keuangan dan Renperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, berkat kesungguhan dan komitmen yang tinggi antar Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan pemerintah daerah melalui pimpinan dan seluruh jajaran tim anggaran pemerintah daerah, insya Allah pada hari ini Senin tanggal 28 November 2022 kita dapat menyepakati bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Permendagri 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran yang dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 27 November 2022, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Badan Anggaran menyampaikan ucapan terima kasih dan aspirasi yang setinggi-tingginya kepada para kepala badan, kepala dinas, serta camat yang telah proaktif menghadiri rapat konsultasi Badan Anggaran dari 31 OPD di luar kesekretariatan daerah dan 12 kecamatan yang diundang dalam rapat konsultasi tersebut. Seluruhnya
yang berhalangan hadir karena sakit. Melalui kesempatan yang baik ini, kita doakan semoga Kepala Dinas Perkim dan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Lombok Tengah. Amin ya rabbal alamin. Robbi yassir wala tu'assir. 2. Dari hasil konsultasi tersebut, Badan Anggaran mendapatkan banyak masukan terkait progres pelaksanaan program kegiatan di masing-masing OPD. Gambaran umum mengenai rencana kegiatan anggaran OPD termasuk kendala dan tantangan yang dihadapinya. Secara garis besar, ada beberapa hal yang telah disepakati oleh Badan Anggaran dan TAPD untuk ditindaklanjuti, seperti penyediaan anggaran untuk dukungan pembahasan Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah, anggaran untuk mendukung pelaksanaan administrasi kependudukan di 15 desa pemekaran, dukungan anggaran untuk penguatan literasi melalui perpustakaan keliling, dukungan peningkatan kualitas di beberapa ruas jalan strategis kabupaten, serta dukungan kegiatan untuk mendukung perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan melalui realokasi dana ukir tahun 2023. 3. Adapun postur anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Target pendapatan daerah direncanakan sebesar 2.332.285.797 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah. Secara total target pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 359.210.525 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Pajak daerah ditargetkan sebesar 200.369.470.598 rupiah. B. Retribusi daerah ditargetkan sebesar 32.689.670.777 rupiah. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar 8.579.190.491 rupiah. D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar 74.278.659 rupiah. 2. Pendapatan transfer. Pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 1.997.389.018 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1.824.244.387.000 rupiah. 2. Pendapatan transfer antar daerah sebesar 128.553.2018 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 35.585.686.254 rupiah.
yang bersumber dari pendapatan hibah sebesar Rp415.724.000 dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp35.962.962.254. B. Belanja daerah. Rencana belanja daerah pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.191.184.454.697 dengan memperhatikan perbandingan besaran pendapatan daerah dengan belanja daerah, maka terdapat surplus sebesar Rp16.050.831.100. C. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.099.168.900 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, tahun anggaran 2022, yang merupakan pembiayaan atas penyelesaian pembangunan Puskesmas Batu Jangki dan Batu Nyala. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp20 miliar yang diperuntukkan untuk pembayaran cicilan pinjaman daerah. Dengan demikian, maka jumlah pembiayaan itu pada tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp16.831.100. Hadirin sidang dewan yang terhormat, berdasarkan uraian di atas, maka total pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah menjadi sebesar Rp2.311.154.697. Sedangkan belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp2.311.311.454.697, sehingga struktur rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 direncanakan dalam posisi berimbang. Adapun struktur rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini terhadap adanya pergeseran program kegiatan antar SKPD maupun pergeseran program kegiatan SKPD secara teknis dilaksanakan oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan berpedoman pada hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selanjutnya, terhadap hasil pembahasan yang telah kami uraikan di atas, masing-masing fraksi yang duduk dalam Badan Anggaran DPRD telah menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh Saudara Khalid menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi agar fasilitas pendidikan dan kesehatan kiranya menjadi perhatian dari pemerintah daerah serta berharap ada komunikasi yang baik antar pimpinan unit setempat dengan anggota DPRD di masing-masing dapil sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diupayakan penyelesaiannya secara bersama-sama. 2. Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Haji Lalukelan SPD menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. A. Terhadap struktur APBD yang belum terinci sampai pada rincian jenis belanja, hal tersebut hendaknya dikomunikasikan
kembali kepada DPRD sebelum dilakukan evaluasi ke gubernur. B. Terhadap kondisi jalan provinsi seperti ruas jalan Wakul yang merupakan jalan akses ke rumah sakit dan Wakul menuju perempatan IPDN agar segera dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi sehingga ruas jalan tersebut dapat segera diperlebar dan diperbaiki. C. Gedung serbaguna yang saat ini ditempati oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan agar dikembalikan seperti fungsinya yang sedia kala, yaitu gedung serbaguna, sedangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menggunakan beberapa gedung ex-OPD yang pindah ke kompleks kantor Bupati Baru. D. Dengan telah definitifnya 15 desa pemekaran baru, fraksi Golkar meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah tapal batasnya. E. Terhadap ruas jalan yang belum diselesaikan seperti ruas jalan Janapria Timur, Janapria Peraya Timur, dan Montong Gamang Janapria agar dapat segera dituntaskan. Demikian pula terhadap ruas jalan yang ada di sekitar ibu kota kecamatan seperti ruas Mantang, Dasan Baru agar segera ditingkatkan. F. Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan ruas jalan menuju objek wisata air terjun Benang Kelambu, yaitu ruas Teratak Aiberi, agar segera diperlebar, minimal bahu jalannya diraba. Mengingat saat ini ruas jalan tersebut sering dilalui oleh bis-bis pariwisata berukuran besar. 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Saudara Tarik menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. A. Mengharap agar desa Bleke dapat ditetapkan menjadi desa wisata mengingat potensinya sangat besar karena desa Bleke sudah lama dikenal di dunia internasional sebagai daerah pengrajin rotan dan ketak. B. Mengharap agar nasib petani diperhatikan terutama saat memasuki musim tanam untuk utama baik dari segi kesediaan pupuk yang seringkali menjadi masalah yang berulang setiap tahunnya. C. Fraksi PKB meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi jalan dan jembatan saat ini yang tidak bisa dilewati akibat banjir di Dusun Pagutan Desa Karangsideman, Batu Kliang Utara, dan Jalan Keling menuju Jabon, Batu Jangkih, Desa Mangkung. D. Terhadap jalan lingkar Mantang yang merupakan jalan alternatif guna mengantisipasi kemacetan di jalan nasional untuk segera dihotmix. E. Lampu penerangan di lokasi wisata kuliner Benang Stokel dan Benang Kelambu mohon menjadi perhatian. Fraksi PKB mengharapkan perhatian pemerintah untuk melakukan renovasi terhadap penginapan yang ada di lokasi wisata Aibuka sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber PAD. Juga PKB berharap koordinasi antara Pemda Rotang dengan pemerintah NTB dalam kurung Dinas Kehutanan terhadap perbaikan jalan inspeksi Benang Kelambu, Benang Stokel, dan sebagai daya tarik air terjun diperlukan stimulus penguatan kelembagaan untuk Darwes, Tugai Gunung, Porter Gunung, serta penambahan alat-alat trekking. Selanjutnya terhadap bangunan SD yang sudah tidak layak ditempati seperti SD Grogor, Desa Masmas, Kecamatan Batu Kliang Utara yang roboh beberapa hari yang lalu agar segera diperhatikan mengingat siswanya sekitar 168 orang sebentar lagi akan melaksanakan ujian semester. Terakhir, fraksi PKB meminta kepada pemerintah daerah khususnya
Dinas Pendidikan untuk segera menyampaikan hasil kajiannya terhadap SD Sapit Desa Selebung, Kecamatan Batu Kriang yang sudah tidak layak ditempati. Apakah harus ditukar ulang, digabung atau seperti apa? 4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan oleh Lalu Sunting Mentas menyatakan bahwa fraksi P3 setuju dengan catatan agar dalam pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah sehingga tidak ada wilayah yang merasa dianaktirikan. 5. Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Adi Bagus Karya Putra menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi agar pemerintah daerah memberikan dukungan kepada para atlet kita yang akan mengharumkan nama baik Kabupaten Lombok Tengah di ajang Porprov NTB. Selain itu, untuk menjaga keindahan serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan pemeliharaan secara rutin terhadap pohon-pohon yang berada di ruas-ruas jalan strategis. 6. Fraksi PKS yang disampaikan oleh Haji Ahmad Supri SH menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. A. Fraksi PKS meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan beberapa ruas jalan belum tersentuh program PEN seperti ruas jalan Rabitah Mantang, Jalan Wakul Telaga Waru, Ai Are Labuye, Puyung Sukerare Labuye, Gerunung, Kuang Rondon, serta ruas-ruas jalan lain yang menjadi akses utama masyarakat. B. Terhadap komitmen yang berkaitan dengan Poker 2022 dan Poker 2023 hendaknya dilaksanakan secara konsisten, mengingat program kegiatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang sangat dibutuhkan. C. Fraksi PKS mendukung Pemda untuk melakukan komunikasi dengan Pemprov terkait ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk dapat segera ditingkatkan dengan melakukan pelebaran dan pengaspalan ulang. 7. Fraksi PBB yang disampaikan oleh Lege Warman SIP menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. A. Fraksi PBB memberikan dukungan dan semangat kepada pemerintah daerah agar seluruh program kegiatan yang telah dituangkan pada APBD tahun anggaran 2022 seluruhnya dilaksanakan dan berharap tidak ada program yang menjadi beban di tahun anggaran berikutnya. B. Fraksi PBB meminta kepada Pemda untuk memperhatikan nasib petani tembakau, khususnya terhadap aspek nilai jual tembakau dengan melakukan komunikasi dengan perusahaan tembakau yang menyerap hasil produksi para petani. Hal ini menjadi penting kami sampaikan karena saat ini petani tembakau tidak lagi mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal ini tentu saja berdampak pada biaya produksi yang semakin tinggi. Fraksi PBB berharap dengan adanya komunikasi yang baik antar pemerintah daerah dengan perusahaan tembakau akan terjalin hubungan simbiosis mutualisme antar petani dan perusahaan tembakau. 8. Fraksi Nasdem Perjuangan yang disampaikan oleh Haji Lalu Rakse MBSC SIP MM menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. A. Fraksi Nasdem Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengupayakan staf UKM Lombok Tengah berada di dalam area sirkuit Mandalika pada Fraksi Nasdem Perjuangan berharap dalam pelaksanaan event internasional selanjutnya seperti WSBK dan MotoGP, UMKM Lombok Tengah dapat berperan lebih besar dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
banjir yang menimpa masyarakat di sekitar Mandalika, terutama di saat memasuki musim penghujan September saat ini. C. Fraksi Nasdem Perjuangan meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk memperhatikan persoalan sampah yang ada di desa-desa, karena saat ini Dinas Lingkungan Hidup hanya fokus menangani sampah di dalam kota. 9. Fraksi Amanat Nurani Berkarya yang disampaikan oleh Saudara Yasir Amrillah, SPDI, menyatakan setuju dengan harapan semoga kedepannya hal-hal yang menjadi catatan kekurangan selama pembahasan APBD tahun anggaran 2023 tidak terulang kembali pada pembahasan anggaran yang akan datang. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, berdasarkan pemaparan di atas, maka dari 9 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, seluruh fraksi-fraksi yang duduk di dalam Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyatakan setuju terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Mengakhiri laporan Badan Anggaran ini, kami atas nama pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Badan Anggaran, tim pemerintah daerah, beserta jajaran organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah dengan sungguh-sungguh membahas dan mengkaji nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 sesuai jadwal yang ditetapkan. Demikian laporan Badan Anggaran yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi rapat paripurna Dewan yang terhormat dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita harus yakin bahwa kemampuan manusia terbatas dan hanya Allah tempat yang sempurna. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.